Dari data BNP 2 TKI pada tahun 2011 sampai tanggal 30 April 2015 di Kabupaten Malang, telah terdata ada sebanyak 44.637 orang yang telah mengurus dan mendaftarkan diri sebagai TKI. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 44.502 orang yang tidak bermasalah. Sedangkan yang sisanya sebanyak 135 merupakan TKI yang terlibat masalah sebelum atau sesudah diberangkatkan. Dari 135 orang ditemukan 22 orang meninggal, 22 orang TKI yang ingin dipulangkan, 14 orang dokumen bermasalah, 20 orang tidak menerima gaji, 6 orang menerima kekerasan dan tindak kriminal, 17 orang mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, 11 orang putus hubungan komunikasi, 5 orang dipecat secara sepihak, dan 18 orang terjerat kasus yang lain. Kasus tersebut perlu diwaspadai karena dapat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dapat melalui perekrutan peserta yang tidak lulus uji kompetensi calon TKI dengan cara memberi kesempatan secara ilegal dalam memproses pengurusan TKI. Pelaku TPPO juga melakukan perekrutan kepada anak usia di bawah 18 tahun dengan cara memalsukan identitas. Perekrutan dengan penjeratan hutang atau memberi manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, biasanya ada campur tangan orang ketiga. Tindak TPPO yang lain yaitu mengirim, memindah, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, tindak kekerasan, culikan dan penyekapan, memalsukan identitas korban, dan penipuan. Telah diketahui bahwa rute perdagangan orang sangat terselubung, dan sekarang ini terdapat 5 rute, yaitu rute A dari Nusa Tenggara Timur, Surabaya, Batam, lalu ke Kuala Lumpur. Rute B yang berpos di Jakarta dilanjutkan ke Batam, lalu ke Kuala Lumpur. Rute C dari wilayah seluruh Jawa dan Nusa Tenggara Timur dipusatkan ke Jakarta, lalu ke Riau, dan selanjutnya ke Kuala Lumpur. Rute D pengiriman dari Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dipusatkan ke Pontianak, lalu ke wilayah Kuching, dan ke Kuala Lumpur. Sedangkan pengiriman rute D dari Sulawesi diarahkan ke Nunukan, Kuching, lalu ke Kuala Lumpur. Rute E dari seluruh wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Jakarta, lalu ke Kuala Lumpur dan dikirim ke daerah Timur Tengah. Dari tindakan pidana perdagangan orang dapat berakibat penyiksaan saat sudah sampai di tujuan, ditelantarkan, penyekapan, terjerat kasus perdagangan orang, dan gaji yang tidak dibayar. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Menjadi TKI mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. TKI sektor formal adalah TKI yang penempatannya di perusahaan di luar negeri. TKI informal ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga. Harus mempunyai keterampilan kerja, sehat jasmani dan rohani. Untuk TKW tidak dalam kondisi melahirkan, mengisi formulir pendaftaran di Disnaker Trans kota atau kabupaten, melengkapi dokumen berupa KTP, ijazah, akte kelahiran, surat status kawin, surat keterangan izin ke suami atau orang tua atau wali, memiliki sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan kesehatan, dan sehat secara psikologi, memiliki paspor dan visa kerja, membuat perjanjian penempatan TKI, memiliki perjanjian kerja, memiliki surat keterangan pembekalan akhir, dan memiliki kartu tenaga kerja luar negeri. Adapun langkah-langkah untuk menjadi TKI secara aman. Cari informasi tentang PPTKIS yang memiliki surat izin PPTKI di kantor UPT P3TKI Surabaya. Pilih PPTKIS yang legal. Ikuti penyuluhan dari BNP 2 TKI, BP3 TKI, LP3 TKI, P4 TKI, dan Disnaker Trans terdekat. Daftarkan diri di Disnaker Trans Kabupaten Malang dan mengisi formulir pendaftaran, serta melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Ikuti seleksi yang diadakan oleh PPTKIS dan Disnaker Trans Kabupaten Malang. Jika lulus seleksi, tanda tangani naskah perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnaker Trans Kabupaten Malang. Pahami isi naskah perjanjian kerja dan pastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dicantumkan dengan jelas, kemudian tanda tangani naskah perjanjian kerja yang disahkan oleh perwakilan RI. Ikuti pembekalan akhir dari BP3 TKI atau UPT P3 TKI. Wajib memiliki KTLN yang diterbitkan di kantor BP3 TKI, UPT P3 TKI, LP3 TKI, dan P4 TKI. TKI yang sudah memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen dapat berangkat menuju negara tempat bekerja. Setelah sampai di tempat tujuan, lapor ke Kedutaan Republik Indonesia.
Setelah kontrak kerja berakhir, TKI dapat kembali ke tanah air dan melaporkan kepulangannya ke petugas BNP 2 TKI di bandara atau pelabuhan. Ayo, cegah tindak pidana perdagangan orang dengan mengikuti prosedur yang benar. Pesan ini disampaikan oleh BNP 2 TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, dan Universitas Negeri Malang.